Ustaz Doni Oktarianto dengan tema Sirah Nabawiyah. Pada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berhormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, angku-angku, nyek-nyek, alim ulama cerdik pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu undukan duang. InsyaAllah sadu kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari kini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini, detik ini kita sudah sampai di bulan Zulqa'dah. Ya Bu? Tak percaya Bu, cedek etik kah? Bulan Zulqa'dah sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu adalah salah satu dari ampik bulan haram. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 2 balih bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 tersebut 4 disebut dengan bulan hurum. 4 bulan hurum itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut, itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan oleh suku Mudhar, letaknya di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadilah masuk bulan salah satu dari apik bulan haram yang keutamaannya makin banyak kita beribadah, makin melakukan amalan soleh, kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan keburukan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka juga dilipat gandakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan yang lah kita kerajukan salamoko
yang sedang kita laksanakan maupun yang akan kita kerajukan nantinya diterima di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mencintai Nabi, laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara kita tentang sunnah Bapak Ibu, secara umum adalah A yang diperintahkan oleh Nabi dan A yang dilarang oleh Nabi. Tapi ada kekhususan kalau berbicara tentang sunnah. Ada perbuatan Nabi itu yang tak boleh dikerajukan oleh umat, melainkan hanya Nabi yang mengerajukan. Di antaranya adalah Nabi, apa contohnya Bu? Nabi boleh nikah lebih dari yang P. Ya Bu, itu contohnya Bu, tak galak lagi Bu ni. Ya Bu, ada perbuatan Nabi itu, barangkali sifatnya adalah khusus bagi Nabi, dan ada perbuatan Nabi itu yang memang diperintahkan kita umat mengerajukannya. Ada perbuatan Nabi itu yang mubah. Contohnya Bapak Ibu, Nabi makan dengan 3 jari. Yang dimakan Nabi Bu kurma. Awak bubuh kacang hijau yang makan 3 jari lo makan tu. Tu tak muai dah. Boleh pakai sendok. Nabi tak ada pakai sendok dah Bu. Dah boleh. Ya Bu ya. Beku harus mengikut Nabi atau ambil kacang hijau tu 3 jari. Tu nak masuk tu dah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu. Kita membahas dulu tentang orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Khadijah. Khadijah, kelebihan dan keutamaannya, beliau adalah salah satu dari 4 perempuan yang dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah melalui lisan Rasulullah sebagai koordinator ibu-ibu besok di Sarugo. Kamula minar rijal kasir walam takmul minan nisa. Banyak laki-laki yang sempurna, para nabi, para rasul laki-laki. Bahkan jumlah nabi dan rasul sampai 124,000. Tapi tidak banyak perempuan yang sempurna, melainkan hanya 4 kata Nabi. Pertama adalah Asiyah binti Muzahim, kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, ketiga adalah Maryam binti Imran, keempat adalah Fatimah binti Rasulullah. Kemudian sampai bulan petang awak lama baca pula tentang kedekatan Nabi dengan Abu Bakar sebagai orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam dan orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi berita gembira dengan surganya Allah. Itulah Abu Bakar. Dalam hadis Sa'id bin Zaid bin Ammar bin Nufail, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratun min Quraisy, ada 10 orang Quraisy yang diberi kabar berita gembira dengan surga. Ana fil jannah, kata Nabi. Ambo di sarugo. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di sarugo. Utsman fil jannah, Utsman di sarugo. Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 9-nya kecil sahabat yang lain. Siapa surang lain? Qala Sa'id mengecen yang meriwayatkan hadis adalah ana, ambo cik lain. Jadi 10 termasuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar lawak bahas petang tu bagaimana kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini kita lanjutkan tentang khalifah yang kedua, yaitunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab
kalau awak buat judul ceramah awak kini ko namanya benci berubah menjadi cinta. Itu judulnya bu ya. Jadi awalnya nyo benci dengan Islam, kemudian nyo sangat mencintai Islam. Bahkan sangat mencintai Islamnya, termasuk orang yang dakik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, kecik Nabi, kami ambo pai kecik Nabi ma'a Abu Bakar wa Umar, pai jo Abu Bakar dan Umar. Termasuk kisah Nabi bersama Abu Bakar dan Umar keluar di tengah terik matahari, parui dalam keadaan litak, pai batigo, pai cari makanan. Dah. Datang pun dalam keadaan batigo lo. Ada masalah dipecahkan dulu batigo lo. Itu yang disampaikan dari Nabi. Jadi begitu kedekatan Nabi dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, jadi Umar namanya apa no Khattab, apa dari apanya tu namanya Nufail. Apa lo dari apa-apanya lai namanya Abdul Uzza. Amaknya namanya Hantamah namanya. Dak Hantam nabo ya. Hantamah namanya. Nah, Umar bin Khattab Bapak Ibu, kalau berbicara tentang istri beliau, istri yo banyak. Istri beliau banyak, bahkan sampai 9 orang. Ya bu. Tapi tidak sekali dia pakai sadonya doh. Nah, anak beliau lebih kurang 12 orang. Di antara yang masyhur tu Bapak Ibu, yang masyhur namanya acok tadanga dewa, itulah Abdullah bin Umar, atau disebut dengan Ibnu Umar. Orang yang paling banyak, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Ibnu Umar namanya, ada Ibnu Abbas, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, termasuk Aisyah, termasuk Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jo ada wadanga tentang Umar bin Abdul Aziz. Kalau dibaca silsilahnya kata, maka basuh dengan Umar bin Khattab. Umar anak Abdul Aziz, Abdul Aziz anak dari Marwan namanya. Marwan anak dari Malik, Malik anak dari Lail, Lail beko anak dari Asim, Asim iko anak dari Umar bin Khattab. Lah bu, bisa ibu ulang lihat dong. Jadi dibaca runtutan sejarahnya, maka Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keadilannya dalam memimpin, rupanya beliau cicit dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Bapak Ibu juga mempunyai julukan yang banyak. Ada yang disebut dengan Abul Hafaz. Kalau kita baca hadis, apakah itu Arba'in Nawawi atau Riyadus Shalihin, itu hadis yang pertama menjelaskan tentang niat. Dalam hadis yang menjelaskan tentang niat itu pasti awalnya An Abi Hafaz Al-Faruq Umar bin Khattab. Jadi Abi Hafaz itu anak dari Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Hafsah bu ya. Hafsah itu menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah adalah perempuan yang relanya jatahnya diberikannya kepada Aisyah. Itu kalau awak baca tentang Hafsah. Sudah itu Bapak Ibu, ada gelar Umar bin Khattab ko disebut dengan Abul Faiz. Ko cuma kurang masyhur. Yang acuk tadanga dewa Abu Hafaz dan Al-Faruq. Faiz ko maknanya adalah orang yang cendekia, yang pintar, yang hebat. Dan memang pada masa jahiliyah tu, di antara sekian banyak orang, Umar bin Khattab termasuk orang yang lah pandai membaca. Ya bu, lah pandai menulis, pandai berpuisi. Itu disebut dengan Abul Faiz.
Kemudian Umar bin Khattab juga disebut dengan Amirul Mukminin. Kalau dah jadi khalifah kok. Amirul itu maknanya pemimpin. Nah, mukminin orang-orang beriman. Pemimpin orang-orang yang beriman. Kemudian Umar juga disebut dengan Al-Faruq. Jadi kalau disebut dalam riwayat hadis atau dalam kisah tentang sahabat Nabi yang disebut dengan Al-Faruq cuma Umar. Sebab Umar yufariqu bainal haq wal batil kecil Nabi. Umar ko bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Bapak Ibu mempunyai jarak dengan Nabi lebih kurang 3 balih tahun. Jadi lebih kurang 3 balih tahun. Lahir beliau setelah peristiwa tentara bergajah menyerang kota Mekah. Jadi jaraknya dengan Nabi lebih kurang 3 balih tahun. Nah, bako bisa Islam Umar bin Khattab ko Bapak Ibu? Ternyata sebelum keislaman Umar ko Bapak Ibu, Umar ko nyo terkenal dengan orang yang bengis, jai, mada, kurang ajar, karajo batinju saya tarui, mabuk. Itu kerja bu ya. Tapi di samping itu beliau mempunyai watak lailo suko bakarajo. Karajo yang dilakoni dan dilakoni oleh orang-orang pemuda Arab itu mengembalokan kambing. Maka dalam riwayat disebutkan orang yang suka mengembalokan kambing ini akan terwarisi dengan sifat lemah lembut. Tapi kalau orang suka mengembalokan unta kecil Nabi, inyo diberi sikap ketegasan. Jadi di Umar ko barangkali nyo mengembalokan untonyo selama go, tu kok gak karihnya seketik. Sudah itu Bapak Ibu, Umar bin Khattab karenakan kebenciannya yang besar tu terhadap Islam, tapi bisa tunduk dengan doa Nabi SAW kepada Allah. Allahumma a'izzil Islam bi Umarin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan hadirnya salah satu dari 2 orang Umar. Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Ammar bin Hisham. Siapa Ammar bin Hisham itulah yang disebut dengan Abu Jahal. Jadi kalau dibaca silsilahnya, Abu Jahal pun masih ada karib kerabat dengan Umar bin Khattab. Masih ada karib kerabat dengan Umar bin Khattab. Islamnya Umar bin Khattab tidak lama setelah Nabi doa Nabi SAW itu di bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian. Berarti sejak umur Nabi 40 tahun, lah 6 tahun Nabi berdakwah, barunya masuk Islam. Kok bisa Umar bin Khattab tu masuk Islam Bapak Ibu? Di antaranya doa Nabi yo. Yang kedua, ternyata kebenciannya yang begitu dalam timbul hidayah yang diberikan oleh Allah di saat seperti itu. Sedang murka-murkananya dicarinya Nabi Muhammad SAW, ingin dibunuhnya Nabi dengan pedang khususnya. Baswo dengan salah seorang sahabat Nabi namanya Nuaim bin Abdillah. Nuaim punya lah masuk Islam, tapi nyo mantuk-mantuk ada Islamnya baru. Namanya disembunyikan keislamannya. Bakok bisa tahu, bakok tak bisa membedakan antara orang Islam dengan orang tak Islam. Karena waktu itu perintah solat alun wajib le bu. Alun nado perintah solat 5 waktu le. Jadi orang kalau berbicara tentang orang Arabnya bagamis, bajubah, itulah tradisi dia. Ya bu, lah tradisi dia, lah kebiasaannya model itu tuh. Jadi orang Arab tuh Bapak Ibu, Nuaim bin Abdillah tuh contohnya, itu ndak tahunya lah berimannya kepada Allah atau Rasulullah atau alun. Sehingga ketika Umar itu ingin mencari Nabi, diambil di Nuaim bin Abdillah. Umar, kama ambo nak cari Muhammad. Mengatu ambo nak bunuhnya leh. Maepu sinyo di kampung ko. Macam-macam lah disampaikannya. Laba cakap orang gara-gara inyo, macam-macam disabitlah keburukan Nabi Muhammad sadonya dinyo. Yang menurutnya buruk, ya bu. Kemudian Umar,
pada Muhammad engkau cari, rancak engkau temui keluarga engkau dulu. Keluarga engkau sajalah beriman kepada Muhammad. Masa Muhammad kan kau cari? Itu harusnya kau pailo keluarga engkau dulu, baru kau ngecek ya Muhammad. Tambah manggalaga jantuangnya bu, tambah berang, painya ke rumah hadiahnya Fatimah namanya, suaminya Sa'id bin Zaid. Dah pai ke rumah tu, tiba di rumah tu didobrak pintu, dah keluarlah dari rumah tu Khabbab bin Arad namanya. Langsung Islam ya. Dah keluar Khabbab ko, kemudian dah lama sudah tu Khabbab tu dek mencari Umar ko, larinya ke belakang. Kemudian Umar dek sabalunnya mendobrak pintu tu, tadanga dinyo suatu bacaan, maka anang kau baca tadi itu dah do baca apa-apa dah, jujur silahan kau baca tadi itu. Sampai ditempelengnya lah mak rumahnya namanya bu ya, suami dari adiknya Fatimah, Sa'id bin Zaid namanya, sampai dalam riwayat berdarah mencuang. Tasungkur ke bawah, ditolong di istrinya Fatimah. Setelah ditolong, dilampang dulu Fatimah ku. Mudi itu mereka dalam beriman kepada Allah Bapak Ibu. Kemudian bertanyalah Umar bin Khattab, engkau telah berkhianat terhadap ajaran nenek moyang awak. Nah, dijawab dek Fatimah, kalau sakironya ajaran yang di luar ajaran nenek moyang engkau wahai Umar itu lebih benar, bagaimana? Tak mungkin tu dah. Tapi Umar bin Khattab inyo yo kari tapi paibo lah ya. Dek mancaliak sumando, ya sumando nama tibo ya. Mancaliak sumando lah tajatua, adik lah badarah muncuang no, tibo sadar sitik. Dah, ada yang disadarkannya laga ado menyasar. Tapi awak ingin tahu yo yang dibacanya. Ternyata yang dibaca itu dalam riwayat Bapak Ibu itu surat Toha, awal surat Toha. Setelah itu dicari, kalau dulu kan tak sama jo karate gini dah. Barangkali di kulit hewan ternak ditulis, atau di suatu lembaran pelepah kurma, dibuat tu ayat-ayat yang turun itu. Dicalian mode itu tu, kecik Fatimah, tak boleh ado. Engkau najis, engkau alun masuk Islam lai, engkau alun bersyahadat lai. Jadi harus mode itu loh, harus. Jadi Umar bin Khattab ketika itu dek penasaran mode itu Bapak Ibu, akhirnya yo mandi dulu. Dah, engkau najis, yo mandi dulu. Dah. Setelah mandi dicalianlah dek Fatimah. Dicalian ayat yang dibaca tadi itu, luluh hati Umar tadi itu manyasan. Baca ronya dek ini lewat. Lah talongsong demo deko berang-berang gak kau soalnya bu ya. Dah, baca ronya dek ini leh. Dah. Akhirnya Umar bin Khattab pulangnya dari tempat adiknya, painya ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Tempat Nabi atau sekret Nabi berdakwah. Di daki Bukit Safa, disitulah sahabat itu menerima yang disampaikan dari Nabi SAW. Masuk ke dalam rumah, diketok pintu, dicigok di sahabat, kironya Umar kironya. Kecek sahabat Umar wahai Rasulullah. Sebagian sahabat lah menapi ke dapur gai. Dia takwi Umar kurang bagak. Inyo membok pedang wahai Rasulullah. Nah, kecek Nabi ketika itu, kalau inyo ingin elok, Allah akan muliakannya. Tapi kalau inyo ingin buruk, awak lai banyak di situ. Itu soalnya. Manga lah takwi. Nah, keluarlah Hamzah ketika itu datang kepada Umar. Manga Umar, ambo ingin bertamu jo Rasulullah, yo Muhammad. Umar Hamzah Bapak Ibu itulah masuk Islam 3 hari sebelum itu. Jadi jarak Hamzah dengan Umar ku masuk Islamnya dakiknya. Nah, lah diceritakan, lah disampaikan kepada Hamzah, ambo ingin masuk Islam, ambo ingin masuk dalam ajaran yang disampaikan dek Muhammad. Akhirnya bertemulah dengan Nabi Muhammad, masuklah ke dalam agama Islam. Itu ceritanya Islamnya Umar bin Khattab Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara tentang hidayah Bapak Ibu, hidayah tu punya Allah. Laika jadi nabi laika jadi rasul laika jadi wali
kalau Allah nak berkehendak bagi hidayah kepada orang yang wak sayang, tak dapat hidayah ya dong. Kalau dicontohkan di Allah di dalam Al-Quran tu, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku marilah naik ke kapal aku. Cik siapa tu bu? Kecik Nabi Nuh, jangan basamu kalian ma'al kafirin, juru orang kafir tu. Kecik Nuh, bukit kau lai tinggi kau ya, dari bukit kau saya manduk dulu. Nah, tu Allah ndak ingin hidayah dapat di orang model tu dok. Tapi bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, laika sakari hantanya, laika sebanyak adosonya, taubat dia kepada Allah. Mungkin awak pernah mendengar kisah orang yang 100 orang membunuh orang. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, hidayah yang ada dalam diri seseorang bisa pula hilang. Dan itulah awak ceritakan dulu dengan kisah Syekh Barsisah, ya Bu ya, yang awalnya taat beribadah kepada Allah, namun ujung kehidupannya justru melakukan perbuatan maksiat dengan menyembah iblis laknatullah, mati dalam keadaan kafir. Jadi kau berbicara tentang hidayah Bapak Ibu, awaklah dapat hidayah, baca ronyolai tawi minta hidayah. Sebab awak nak niyo dengan hidayah yang diagi oleh Allah, kau bisa lapih begitu saja. Maka dalam solat awak disuruh awak meminta hidayah tawi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas, ihdi itu maknanya tunjuki kami itu, agih kami taruh hidayah ya Allah. Kok kurang jalih di kami jalihkan ya Allah. Kok kurang lancar lancarkan ya Allah. Kok kurang dakik kami yang kau dakikkan ya Allah. Itu maknanya tu. Jadi hidayah yang kita minta kepada Allah tu, itulah yang wak bumbu-bumbuhi dengan amal soleh, dengan ketaatan. Maka Nabi mengecek jaddidu imanakum, perbaharui-baharuilah keimanan kamu. Baca ronyo biqauli la ilaha illallah, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lah sudah masuk Islam Umar bin Khattab ko Bapak Ibu, keceknya ke Nabi, wahai Rasulullah, lai batu agama Islam ko wahai Rasulullah. Kecek Nabi ke Umar, ragu engkau Umar, indah wahai Rasulullah, supaya aku lebih kuat hati ambu wahai Rasulullah. Kecek Nabi, batulah Umar, ikutkan agama Allah, agama yang hanif, agama yang lurus, yang dipilih oleh Allah. Sudah itu kalau batu agama ku wahai Rasulullah, mangawak katakwi ke orang-orang kafir ku wahai Rasulullah. Ana wak takwi yang kayaknya. Nah, Umar begitu beraninya dipuji di Nabi SAW. Dipuji dengan ketegasan, dengan keberaniannya, dengan al-faruqnya, bisanya membedakan ku elok nak eloknya. Itu Bapak Ibu. Jadi Umar tu dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Juga termasuk Nabi hijrah ke Madinah. Nabi kalau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Bapak Ibu, itu kan malam hari. Malam berjalan, siang istirahat dulu. Kalau Umar nak model itu, awal sajanya berangkit dari kampung dari Makkah tu, disampaikan ke orang Makkah tu, ada ndak yang berani mambe ambo? Kalau ada yang berani mambe ambo di sewaliak bukit kowe kuah. Kau lai sayang kanak, kau lai sayang kabini, ambil lampu di sewaliak bukit kuah. Maka satu orang pun tak ada yang berani menghalangi Umar. Itu keberanian Umar bin Khattab. Jangan kau orang lai kecek Nabi dalam sebuah riwayat, kok basuolah setan berpapasan dengan Umar, maka setan akan menghindar. Model itu bagaknya Umar. Awak mah takwi awak setan bu. Nah, justru banyak orang yang menjadikan setan sebagai kawan. Harusnya setan tu musuh. Aku hendak dijadikan musuh setan tu sebagai kawan. Maka orang lain kok ketik dinyo, gampang saja menzalimi orang lain. Itu kan kawan-kawan setan yang model itu tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Umar bin Khattab terkenal dengan keberaniannya. Juga Umar bin Khattab di dalam menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, menunjuk ajarkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, itu walaupun nyo kasar tapi nyo lembut. Ya bu,
kasar, walaupun nyo tegas, karih ke orang, tapi lembut. Bahkan ketika di Madinah ada orang yang mencuba, orang munafik mencuba menghina Nabi. Sampai ditempelengnya di Umar bin Khattab. Nah, itu ketegasan Umar Bapak Ibu. Kemudian dalam keprihatinan Umar Bapak Ibu, kesedihan Umar, walaupun itu adalah orang yang berani, karih sebelumnya, bagak, namun orangnya paibo ya Bapak Ibu. Yang dibawakan di Umar bin Khattab salah satunya adalah ketika Nabi meninggal. Jadi ketika Nabi meninggal itu yang paling karih tangi itu Umar bin Khattab. Yang paling sadiah bana tu Umar bin Khattab, sampai yang mengecehan ndak percaya doh Nabi ko lah meninggal. Ndak percayanya Nabi ko lah meninggal doh. Dah, orang menyabuin Nabi lah meninggal. Kalian yang mengecek Nabi lah meninggal, munafik kok kecik Umar. Datanglah Abu Bakar menenangkan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang utusan Allah yang sungguh telah berlalu sebelumnya para nabi dan para rasul. Apakah setelah Nabi Muhammad meninggal ini kalian akan berbalik kepada agama kalian yang lama? Jadi mendengar ayat mode itu tu luluh hati Umar balik. Itulah sahabat tu Bapak Ibu saling menasihati. Tidak dipadiakan Umar dalam keadaan nyuma kecewa mode itu dulu, dalam keadaan sedih mode itu dulu. Datang Abu Bakar sebagai orang tua, yang menenangkan Umar bin Khattab. Setelah itu barunya sadar. Umar menyangka Nabi ko sama jo Nabi Musa. Nabi sama jo Nabi Musa pai menghadap Tuhannya sampai 10 hari. Nabi Musa kan pada itu menerima kitab Taurat sampai 10 hari di Bukit Tursina. Disangka di Umar Nabi Muhammad tu mode itu tu menemui Tuhannya loh sampai 10 hari. Nah, tapi ternyata Nabi telah wafat. Dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dipilih menjadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Untuk tugas kekhalifahan ko Bapak Ibu melanjutkan kepemimpinan sebenarnya. Kepemimpinan sebagai Nabi tidak boleh dong. Nabi lah ditutup dari Nabi Muhammad. Sebagai Rasul lah ditutup dari Nabi Muhammad. Tapi melanjutkan ajaran-ajaran Allah, itulah dikomandoi di Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Nabi lah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, orang banyak murtad. Orang tak namu membayar zakat. Orang banyak mengaku menjadi nabi palsu. Itu yang diperangi di Umar bin Khattab. Itu yang diperangi di Abu Bakar As-Siddiq. Cuma 2 tahun Abu Bakar meninggal. Asia yang melanjutkan kekhalifahan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab, Umar yang ditunjuk di Abu Bakar As-Siddiq, dibaiatlah Umar bin Khattab. Jadi bahasanya secara aklamasi saja, sepakat saja, yang ditunjuk adalah Umar yang melanjutkan kekhalifahan. Umar yang diangkat sudah tutup. Sehingga Umar pun membuat aturan dan undang-undang Bapak Ibu, bahkan lebih karih kepada keluarganya. Kalau ada orang yang melanggar, maka dihukum dengan satu hukuman. Tapi kalau keluarga ambo yang melanggar dengan pelanggaran yang sama, maka akan ambo hukum dengan 2 kali lipat lebih baik. Beda ya orang kini Bapak Ibu. Nah, apa presiden anak no manjo sado nyonge sadonya. Nah, Umar nak model itu doh. Umar bin Khattab tu Bapak Ibu jubahnya 2 sih dipakai no. Itu pun diganti-gantikannya doh. Kalau kumua cik, dipakai cik dan cik harus cuci wah. Sehingga sampailahnya jadi khatib dalam solat Jumat, talambik solat Jumat Bapak Ibu. Bapak talambik lah masuk waktu Umar lunti boleh jadwal Umar jadi khatib. Dah, rupanya bangien dulu kain yang tadi itu alun karya yang kumua tadi itu lah itu yang dipakai untuk pergi solat Jumat. Siapa khalifah model itu Bapak Ibu. Bahkan balabi-labi auto dinas dah cik 2 dipakai nada. Bahkan dah hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dilantaknya auto dinas. Ada yang model itu, tidak ada di negara dia, ada biaya. Nah,
Nah, bahkan tu jalan-jalan keluarga untuk plat merah dia pakai nah. Nah, Umar nak muar. Bahkan sangat yang fenomenal Bapak Ibu, kisah Umar bin Abdul Aziz cicit beliau. Datang anak ke istana, lampu duit. Ditanya di Umar bin Abdul Aziz lo ke anaknya, urusan apa kemari? Urusan keluarga ya. Kalau urusan keluarga mati lampu sadoyo dulu. Mau di itu mana gue ya? Lah ada orang pejabat kini kau ni mau di itu. Rasanya mungkin lah ya doa awak yang tak tahu bu ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu Umar bin Khattab beliau hidup dalam kesederhanaan walaupun lah jadi khalifah. Bahkan ada orang dari Bizantium delegasi datang ke menemui Khalifah Umar bin Khattab. Bertanyalah kepada seseorang, di ma istana raja kalian di siko khalifah kalian? Khalifah kami ndak do istananya doh. Masa yo ndak do istana khalifah kalian? Dah, ma khalifah kalian tu? Khalifah kami di sini tu dicaliak ke situ tu rupanya ada orang yang memandian untuk. Dah, ma ko khalifah kalian tu? Itu yang orang mandian untuk tu. Dah, rupanya yang memandian untuk tu Umar bin Khattab. Untuk siapa yang dimandikannya? Untuk yang jatah fakir miskin dan anak yatim. Jadi harta yang ada di Baitul Mal tu tidak sekedar dirham, dinar, tapi juga dikelola dan ditumbuh kembangkan seperti onta. Umar bin Khattab yang memandian. Kecil delegasi dari Bizantium tadi itu masa yuiko tugas khalifah. Kecil Umar, berasiahkan hati engkau dulu baru engkau bisa mengecek itu. Awak menjadi pemimpinku tidak harus senang saja di hati. Bertahtakan emas, bermegah-megahan, makan enak dan lain sebagainya. Tapi justru pemimpin kecil Umar tanggung jawabnya barik. Maka kalau ada jalan dan buruk kecil Umar bin Khattab, balubang dan orang mati gara-gara jalan tu, ambo sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Layak do pemimpin kini nama itu bu. Balubang jalan jatuh orang tu itu dikeceknya ambo yang lebih bertanggung jawab. Baliangan rasanya indah dah bu ya. Lihatlah lubang jalan disanjai petang tu ada orang meninggal ke banyak di Piaro tu ke ya. Nah, ada yang meninggal ke jatuh patah ke. Nah, gara-gara lubang itu siapa yang bertanggung jawab Bapak Ibu? Pemimpin. Umar bin Khattab itu yang dilakukannya tu. Itu kepemimpinan Umar bin Khattab, kesederhanaannya luar biasa. Sudah itu Bapak Ibu, kepedulian kepada orang lain. Peduli Umar bin Khattab ko Bapak Ibu? Umar bin Khattab ko sama jo pemimpin kini ya Bapak Ibu. Samanya suku mau pergi ke rumah-rumah orang ko. Tapi bedanya yo pemimpin kini ko pergi ke rumah-rumah orang ko sebab dipilih ya. Kalau Umar jadi khalifahnya baru pergi ke rumah-rumah orang. Painya malam-malam hari dicaliaknya. Nama itu rundo. Rundonya jalannya di kampung tu sehingga sampailah di suatu rumah tadanga dinyo di sebalik pintu di tepi jalan ada anak dengan orang tua mengicik berdua. Nah, agieselah air susu tu hanya orang tu mengelola susu. Agieselah susu tu ya air putih campur selah biar banyak. Kecil putri tadi tu kecil anak pedusinya yang maupun susu tu berang Umar beko wahai mak. Berang Umar bin Khattab beko ikutkan kebijakan Umar. Air susu yang dijual tak boleh dicampur jual air. Nah, Umar kan tak tahu doh kecil maknya. Umar yo tak tahu doh mak, tapi Tuhan dari Umar tu tahu. Siapa Tuhan Umar bu? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi ndak tahu Umar do Tuhannya tahu. Saat singgo mendanga hal nemode itu tu Umar balik. Pulang biswa tu disampaikan ke anaknya namanya Asim. Lalu babini tu tu lain. Kecil anaknya, kecil Umar ke anaknya Asim. Pailah lamar ado nak gadis di sini tu. Rumahnya yo mode itu tu tapi hati no barasiah. Lai ada orang cari minantu mode itu kini tu bu. Jarang mungkin bu ya. Dah. Itulah istri perempuan itulah yang dinikahi oleh Asim yang kemudian nanti anaknya ke bawah lahir
Umar bin Abdul Aziz. Jadi cari minantu tu perlu bebet bobot. Aceh lah ibu. Bebet bobotnya bu ya. Dah. Anda sekedar tasnya saja yang perlu doh. Bebet bobotnya baa orangnya lo atau indah baa karakternya aku harus dicaliak. Nah, sudah itu Bapak Ibu. Nah, pendek cerita Umar bin Khattab memerintah Salamur lebih kurang 10 tahun. 10 tahun tu berkuasa, itu yang dilakukan di Umar. Banyak perubahannya. Di antaranya dibentuk angkatan perang. Sebab Bapak Ibu, awakku harato banyak yo nikmat dari Allah. Dia nikmat harato alai kesehatan, a'lat darajat, nikmat paling tinggi itu kesehatan. Nah, adolo nikmat yang dia kesehatan tu alai nikmat keamanan. Sehat badan banyak harato, kalau nagari dah aman bu, baru kira tu bu. Cameh yo ame wa kadi maliang yo durang. Ame ke maha ini tu. Rasul kadi ambil saya durang. Nah, di hati nikmat keamanan itulah nikmat keimanan. Ya bu. Nah, jadi Umar bin Khattab 10 tahun memerintah. Dah mati dan meninggal Umar di tangan salah seorang budak dari Mughirah, orang Persia yang bakarajo di Madinah, membuat senjata. Ya bu, membuat pedang maupun basi wah. Dah sampailah inyo membunuh Umar pada waktu subuh. Ditikamnya Umar ko di bawah pusingnya ko, di paruhnya, di dadonya sebanyak 6 kali. Ya bu. Tapi walaupun lah jatuh dulu kan tak sama jo kini. Kalau kini ada CCTV kan, ada lampu getarang. Nampak kan? Kalau dulu tu kan enggak kalam-kalamnya. Sehingga dilanjutkan walaupun Umar lah ditikam model itu tu, siapa melanjutkan solat subuh tu Bapak Ibu? Ndak berhenti saya solat sadonya doh. Dilanjutkanlah di Umar Abdurrahman bin Auf maju ke muka. Umar lah sudah siuman lah sadarnya sudah itu tu, sahabat lah sudah solat. Siapa menikah mambo? Anjing mana menikah mambo tadi itu? Dah, rupanya dijawab dek sahabat, yang menikam engkau Abu Lu'lu' Al-Fairus, Fairus namanya. Abu Lu'lu' kok Bapak Ibu, bakot namanya ingin membunuh Umar karena Umar berhasil menaklukkan daerah Persia dan ini orangnya orang Persia. Maka manyo yang disebut ya Umar memanggilnya kalap anjing. Manyo orangnya tu inyolah bunuh diri. Bapa bunuh dirinya bu, karena inyo lah sempat membunuh sampai 3 kali orang sahabat sudah itu. Jadi dibunuh Umar di muka, ada sahabat-sahabat yang dakik-dakik sahabat tu dicacah sadonya itu sampai 3 kali orang. Sampailah dengan salah seorang sahabat mengajarnya dapik. Sudah itu sabalun inyo dibawa menghadap kepada Umar, inyo bunuh diri lo terlebih dahulu. Ya bu. Jadi yang ada pesan di situ Bapak Ibu, ternyata doa Umar dikabulkan. Doa Umar sebelumnya bu, ya Allah berikan namo mati syahid di jalanmu ya Allah. Bakot disebut orang yang membunuh tadi itu dengan sebutan anjing karena Abu Lu'lu' tunyu bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Maka Umar bin Khattab senang hatinya karena syahid di jalan Allah. Ya bu. Hanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu sepenggal tentang kisah Umar bin Khattab yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan beliau, ketegasan beliau dalam mengemban amanah Allah, juga dengan kelunakan hati beliau dengan takutnya kepada Allah. Sampai cik kisah lain Bapak Ibu, Umar bin Khattab talambi solat asar. Talambi solat asar dulu kan tak sama pakai mik model kini dah. Dulu orang mencari matahari lah kat condong seketik berarti lah masuk waktu zuhur. Sehingga tiba di waktu asar Umar masih di kebun kurma. Dah lah keluar dari kebun kurma, sahabat lewat di muka itu, nampaklah sahabat kode Umar, dari mana kalian kok? Kami siap melaksanakan solat asar di masjid. Dah
baru beristighfar, menangi, bertaubat kepada Allah bu, gara-gara talambik berjamaah. Lah ada orang muda itu gini tu bu, bahkan ada yang sangat jauh ambil. Lah kamat imam lah, imam baru tipu surau. Bahkan ada lampi salam si imam enggak lampi salam lah lai berjamaah lai. Nah, yang penting lai semua jo imam, itu lahirnya tu. Tapi Umar bin Khattab sampai menangis. Saking menangisnya Bapak Ibu, kecil Umar ke sahabat yang lain kok. Sahabatku, dah kebun kurma yang banyak kok ambu agiakan untuk fakir miskin sadonya. Lah ada orang muda itu bu, gara-gara memandiin untuk pajero kok kironya talambik salat maghrib. Dah sudah tu pajero kok diantar ke masjid mukhlisin Batang Buo kok, kecil ke pengurus masjid jual lah hoto kok. Balilah cat, buatlah rancak-rancak masjid lah ibu ya. Lah ada muda itu. Rasanya mungkin alun lah ibu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, keimanan yang kuat oleh Allah sehingga bisa kita meneladani sifat-sifat dan karakter dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.